Akhirnya pertanyaan soal Coach Sintayong tetap melatih atau tidak terjawab melalui akun Instagramnya Pak Menteri semalam rasanya dikeluarkan. Anda bisa menerima dengan lapang dada dan jantan? Sadar. Sesuai kesepakatan di atas kertas, konsekuen. PSSI harus konsekuen, perpanjang. Cuma kalau versi saya harus ada insight sepak bolanya. Karena kan kalau sekedar insight sepak bola maksudnya? Dia memenuhi target 16 besar Piala Asia. Harusnya Pak Erick tuh punya insight sepak bolanya yang kuat, baik itu secara sepak bola maupun non sepak bolanya. 16 besar Asia, fakta kan disundul Kirgistan. Disundul itu sebetulnya lolos bukan karena timnas Indonesia sendiri, tetapi didorong dibantu oleh tim lain, kan gitu. Itu kan catatan. Tapi kan itu harusnya ada di tim internalnya Pak Erick Thohir. Bukan Bung Toel. Bung Toel kan cuma ngomong di luar. Tapi tadi harus pertanyaan saya ulang ya, Bung Roni ya. Karena pernyataan Coach Sintayong tahun 2000 berapa? Tahun lalu yang mengatakan bahwa bahwa mental itu kira-kira mental timnas Indonesia belum siap untuk bertanding. Kira-kira seperti itu, betul? Yang parahnya kan adalah membuat atmosfer bola Indonesia terbelah. Oke. Anda kenapa pernyataan itu kok seperti Anda yang terluka? Mengapa itu seperti melukai perasaan Anda? Karena begini, rasanya pemain timnas aja nggak gitu-gitu amat. Kalau pelatih Tarkam, pelatih kaleng-kaleng oke lah. Dia pelatih tim nasional, dia representasi tim nasional. Nilai yang harus dia usung di atas semuanya, filosofinya, etiknya, unity. Dia nggak boleh menciptakan perpecahan. Fair play, sportif. Karena menurut Anda pernyataan itu membuat jadi perpecahan. Yes. Oke. Antara mereka yang sangat local pride itu sesuatu yang sangat merendahkan. Local pride. Oke. Anda kan di kompas.com itu kan ekspresi publik itu kan bisa kelihatan dari sangat mudah kan di digital. Apa yang Anda lihat? Ya saya sih kalau lihat dari ruang ganti itu nggak kelihatan ada sesuatu yang nggak dalam timnas Indonesia ya. Lihat betapa mereka. Itu yang tadi saya katakan kenapa Bung Toel yang sangat terluka dengan pernyataannya STY padahal pemainnya aja nggak gitu-gitu amat. Dan bagi saya Vox Populi, Vox Dei. Setiap suara rakyat adalah suara Tuhan. Setiap kali saya ke GBK melihat timnas tanding, pasti ada momen di mana mereka menyanyikan nama Sintayong. Mungkin Bung Toel bukan salah satunya. Enggak kan bukan. Bahkan ketika Sintayong nggak ada di situ pun, ketika timnas U20 main lawan Thailand kemarin, pada menyanyikan soal Sintayong. Jadi supporter Indonesia itu melihat progres yang udah bukan not just about the result. Kita analisi kalau itu sebagai sebuah progres. Naturalisasi berapa totalnya? 11. Periodenya 3 di era Iwan Bule kan? Jordi Amat, Sandy Walsh, Diaspora, Elkan Bagot, 3. Serta merta. Sain Patinama juga. Enggak, 3. Sain Patinama di era Erick Thohir. Dalam era 1 tahun Erick Thohir 8 naturalisasi. Jadi total 11. Apakah serta merta? Tidak. Dapat kemarin? Enggak kan? Ada gagal. Bahkan naturalisasi sudah cukup banyak. November kualifikasi Piala Dunia di Basra kita dibantai Irak 1-5. Berikutnya kita main 1-1 lawan Filipina loh. Dan itu menurut Anda tanggung jawab Sintayong? Itu menurut Anda tanggung jawab Sintayong? Apa tanggung jawab Peri Sandria dan Christian Gonzalez atau Kitman kan bukan loh. Head coach tim nasional yang harus tanggung jawab. Itu koridor bola kayak begitu. Bung Firzi, kenapa tadi? Iya, habis itu kan setelah itu emang di Irak dan di Filipina kita terpleset. Tapi setelah itu ada naturalisasi kan? Saya belum selesai itu di situ ceritanya. Lalu berkembang di Maret GBK lawan Vietnam. Menang 1-0, bola mati, lemparan ke dalam. Oke. Vietnamnya masih kuasai bola di babak pertama, masih tekan kita. Main di GBK loh. Ini omongan fair, analisis bola. Tapi temanya kan temanya menang gitu loh. Oke, menang 1-0. 3 poin kan? Oke, yang meyakinkan tuh baru di Hanoi. Faktornya apa kalau kita mau jujur? Ada 3 perubahan situ kan sejak main di GBK. 1 Jai Izes, ada Tom Hai dan Ragnar. Ya. Pertanyaan kritis sekarang Mbak Rossi. Ini bagusnya kualitas naturalisasi atau kecerdasan taktikal Sintayong? Kalau kecerdasan taktikal Sintayong kenapa nggak dari kemarin dapat? Kenapa harus nunggu Tom Hai dan Ragnar Oratmangun baru kemudian bisa 3-0 di Vietnam? Ya, karena main di Jakarta itu belum ada mereka kan? Yes. Kecuali Jai Isyes yang bermain. Nanti artinya yang centing-centing itu berlebihan apa tidak proporsional? Proporsional saya bilang. Karena bukankah koki terbaik itu memerlukan bahan-bahan terbaik dia? Ketika salah, pernah nggak dia fair mengakui bahwa ini tanggung jawabnya? Nggak pernah. Kan sepak bola ngajarin itu fair play, sportif, unity, respect.
Kalau soal pecat, perpanjang apa nggak perpanjang, urusan Erick Thohir, urusan Ketua Umum PSSI. Tapi, kan gitu. Ya, menurut saya juga Sintayong sebenarnya, ini kan Bang Toel lihatnya dari sisi yang kanan ya, mungkin saya lihat dari sisi yang lain. Saya kiki kiri sih, biasa main saya kiri. Dal ya. Kalau saya sih lihatnya ya, beberapa perkembangan yang dibawakan ke timnas Indonesia. Ada progres ya. Pertama, ketika Indonesia bisa bermain formasi bunglon dari 4 back, 3 back on the fly, itu belum pernah kita lakukan. Lemparan ke dalam, Pratama Arhan itu sesuatu yang juga dia ciptakan, dan kita juga nggak menyadari bisa melakukan itu. Ketika kita mandek lawan Jepang, emang nggak ada hasilnya, tapi dia mencoba sesuatu yang lain. Elkan jadi striker, dikirim bola-bola jauh karena kita nggak bisa melewati midfieldnya Jepang. Dia mencoba sesuatu yang out of the box, mengirim bola-bola jauh ke Elkan yang seorang back jadi seorang striker. Nathan dari seorang back kiri bermain jadi seorang pivot dan luar biasa banget di turnamen ini. Kalau gitu kita tanya mantan pemain, menurut bagaimana menempatkan penghargaan kita pada pelatih? Menempatkan. Kan kalau melihat dari perbincangan kan biasa kan, kalau orang yang pengamat bola itu Betul. macam udah lebih hebat dari pemainnya kan. Betul. Gitu ya. Dulu kan Bung Peri juga sama Bung Christian kan, wah benar-benar seperti orang yang komentarin bola, bisa main bola aja gitu kayaknya ya. Nah melihat seperti ini gimana? Apakah memang faktor pelatih seperti tim STY adalah seseorang yang sangat dibutuhkan timnas saat ini? Ya untuk saat ini memang Sintayong sangat dibutuhkan untuk di timnas kita ya. Dan dia juga kalau menurut saya meskipun dia layak diperpanjang, saya katakan kontraknya diperpanjang, saya bilang layak diperpanjang. Tapi kalau pribadi saya, kalau dia layak diperpanjang, Sintayong itu memberikan sesuatu yang sejarah gitu buat Indonesia, bisa dikatakan juara atau meloloskan tim senior ke Piala Dunia. Itu bisa. Oh harus ada target. Harus maksudnya. ada target. Dan harus lebih tinggi lagi targetnya. Betul, ya, sebagai seorang pemain, kalau misalnya ada pelatih mengatakan, oh pemain timnas mentalnya tidak tadi apa yang kalimat yang membuat takut Anda terbuka terhadap STY, takut kalah sebelum bertanding. Apakah sebagai pemain timnas, mantan pemain timnas, kata-kata itu melukai nggak? Ya sebenarnya memang kalau seorang pelatih mengatakan seperti itu layaknya mental kita kalah sebelum bertanding, itu sakit hati rasanya ya. Karena rakyat Indonesia ini rakyat pejuang semua gitu ya. Saya rasa. Oh jadi Anda bisa memahami apa yang dikatakan oleh Bung Toel ya, bahwa itu tidak seharusnya dikatakan oleh seorang pelatih. Tidak perlu katakan. Kalau Bung Christian, karena itu juga menyangkut mental kita juga nantinya di dalam pertandingan gitu loh. Karena sudah menganggap kita tuh udah kalah bertanding gitu loh. Kalau Bung Christian? Tahu. Nah untuk saya, misalnya saya bicara di tim, di klub ya, kadang-kadang juga ada pelatih bicara seperti itu ya. Mungkin ada pemain, mungkin pengaruh ya, tapi ada banyak pemain que itu seperti motivasi tahu. Ini pelatih mau bicara apa? Siapa bilang itu? Kita tata semangat, kita buktikan sama pelatih que kita bisa tahu. Paham? Jadi buat intinya Bung Christian, kalau ada pelatih bicara seperti itu keluar tentang timnasnya yang mentalnya tidak siap, apakah sebagai seorang pemain itu bisa melemahkan semangat Anda? Untuk saya enggak. Enggak ya? Enggak, itu lebih semangat dan motivasi untuk saya. Oke. Untuk buktikan sama dia que dia salah.